memastikan publik itu memiliki pemilu yang berkualitas. Kami ingin sekali dan berharap sekali bahwa kontestasi di pemilihan umum 2024 adalah kontestasi yang berujung pada nilai-nilai, pada ideologi, pada pemikiran-pemikiran, sehingga pemilih akan rasional. Ya, karenanya tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD 2024 akan terus menggelontorkan pikiran-pikiran sehingga teman-teman sekalian bisa mewartakannya kepada masyarakat, dan hari ini kita akan memulainya. Langsung saja saya nanti akan persilakan Mas Andi Wijayanto terlebih dahulu, kemudian Prof. Robi Muhammad. Mas Andi, Prof. Robi, kita sama-sama tahu kemarin kita sudah ditunjukkan apa visi dari Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, begitu ya. Dan visinya adalah menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Misinya banyak, setidaknya ada 8 yang tercatat, 8 gerak cepat Ganjar dan Mahfud. Kadang-kadang kita, saya rasa punya PR yang besar nih, Prof. dan Mas Andi. Salah satu PR yang menurut saya penting kita lakukan adalah membuat ini mudah dikunyah ya oleh publik. Jangan karena niatnya teknokratik gitu ya, niatnya akademis, justru publik membacanya dengan effort. Jadi mari kita bersama-sama publik menikmati ya buah ide pikiran Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dengan cara yang enak, yang nyaman, yang gampang lah, kurang lebih kayak gitu. Sekarang saya minta Mas Andi Wijayanto terlebih dahulu. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Imam. Selamat sore teman-teman media. Selamat sore Prof. Robi. Saya memang bagian dari tim visi misi bersama Prof. Robi. Ini bekerja berbulan-bulan antar partai. Terus ada beberapa pakar yang kami ajak berdiskusi. Ada juga beberapa dan lembaga yang kami undang terkait dengan isu-isu yang relevan. Dari perdebatan itu kemudian kami membuat atau mendefinisikan kata-kata kunci. Nah, kata kunci yang paling utama adalah Indonesia unggul. Pak Jokowi sudah memulai dengan Indonesia hebat, Indonesia maju. Nah, kami memastikan bahwa gerak ke depan itu akan meneruskan Indonesia maju, lebih dari sekedar maju, tapi menjadi unggul. Lalu kata kunci yang kedua adalah cepat. Kalau kata kunci yang kedua ini cepat, ini dari Mas Ganjar. Kami berdiskusi langsung dengan Mas Ganjar, lalu bertanya, Mas, dengan pengalaman Mas Ganjar sebagai gubernur 2 periode, melakukan program-program di Jawa Tengah, dan melihat apa yang akan kita lakukan di Indonesia saat Mas Ganjar menang menjadi presiden nanti di Oktober 24, apa kira-kira yang Mas Ganjar benar-benar rasakan sebagai karakteristik khas Mas Ganjar sebagai seorang pemimpin. Lalu Mas Ganjar mengatakannya satset, gaspol, cepat. Dan itu yang selama ini dilakukan oleh Mas Ganjar. Kemudian kami menjadikan kata gerak cepat mencapai Indonesia unggul sebagai negara maritim yang adil dan lestari menjadi tagline utama dari visi misinya. Nah, visi misi ini ada beberapa dokumen yang kemarin disampaikan ke KPU, itu dokumen 25 halaman, tapi ada dokumen yang lebih tebal, yang 120-an halaman, yang cukup lengkap data-datanya, yang tadi Mas Imam katakan di komen yang teknokratik. Tetapi untuk mungkin memudahkan teman-teman untuk menangkap apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh tim pemenangan nasional sebagai program utamanya Mas Ganjar adalah ada 8 gerak cepat. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi menyatakan programnya adalah Nawacita, maka Mas Ganjar menamakan programnya 8 gerak cepat. Nah, 8 gerak cepat Ganjar Mahfud, itu program intinya yang menjadi hashtagnya 8 gerak cepat. Ada 8 programnya ya. Kalau 8 program ini yang nomor 1 adalah manusia unggul, yang nomor 2 adalah sains teknologi, nomor 3 ekonomi berdikari berbasis pengetahuan, nomor 4 pemerataan ekonomi, nomor 5
digital, nomor 6 hijau dan biru, nomor 7 tentang politik, demokrasi dan HAM, lalu nomor 8 tentang politik luar negeri dan pertahanan. Kalau mau saya ringkas, programnya kira-kira begini. Nomor 1 adalah bagaimana menciptakan manusia Indonesia unggul berbasis teknologi. Itu satu besar. Nomor 2, ekonomi. Ekonominya ada keharusan bagi kita memastikan ada pemerataan. Lalu kita kemudian akan konsentrasi dengan 3 unggulan ekonomi yang akan kita prioritaskan. Hijau, transisi energi, ekonomi yang lebih bersih berkaitan dengan climate change. Biru, berbasis maritim, berbasis kekayaan laut, membangun konektivitas, dan digital. Karena sekarang kita masuk ke era teknologi. Dan semua itu hanya akan bisa kita lakukan kalau kita bisa memanfaatkan yang ada di dalam bumi Nusantara. Kita yakin Indonesia merupakan salah satu negara di dunia, seperti misalnya Amerika Serikat, seperti Rusia, seperti Cina, seperti India, Brazil, Argentina, yang semuanya ada. Sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya ada, pengetahuannya ada, pasar ada. Sehingga dengan semua ada itu, kita harus memastikan terjadinya percepatan hilirisasi. Nah, itu dari sisi ekonomi, pemerataan, hijau, biru, digital, dan hilirisasi. Lalu yang terakhir, akhirnya penguatan kelembagaan politik, menguatkan keadilan, memperkuat pertahanan kita, dan menjadikan Indonesia sebagai mendapatkan posisi strategis memainkan peran utama dunia. Jadi kira-kira secara gambaran besar program yang kami tawarkan adalah why-nya, mari membuat Indonesia unggul. How-nya 8 gerak cepat. Bagaimananya 8 gerak cepat. 8 gerak cepat itu 3 besar. Manusia unggul berbasis teknologi, unggulan-unggulan ekonomi, dan akhirnya politik kelembagaan luar negeri pertahanan. Ya. What-nya, apa yang akan dikerjakan oleh Mas Ganjar banyak. Ya, misalnya yang sudah disebutkan oleh Mas Ganjar dalam beberapa forum. What-nya, apa yang akan dikerjakan, apa yang dijanjikan oleh Mas Ganjar. 1 desa, 1 fasilitas kesehatan. Itu dijanjikan oleh Mas Ganjar. 1 desa, 1 fasilitas lapangan olahraga. 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Ya, itu yang dijanjikan oleh Mas Ganjar. Tidak ada di Indonesia itu yang nantinya ada wilayah blank spot. Zero blank spot. Karena kita akan masuk ke era ekonomi digital, maka tidak boleh ada gap antar wilayah, sehingga Mas Ganjar menginginkan ada zero blank spot. Misalnya, untuk teman-teman pers ada juga program di situ. Ya, programnya tentang pers yang tetap bebas, pers yang bisa menawarkan kontribusinya sebagai pengawal demokrasi, dan pers yang bermartabat tentunya yang juga bertanggung jawab. Ada hal-hal seperti itu yang dijanjikan dalam program-program ini. Tapi intinya, mengapa kami mengusung Mas Ganjar? Karena kami yakin Mas Ganjar bisa bergerak cepat, mewujudkan Indonesia unggul, dan kemudian Mas Ganjar akan melakukan 8 gerak cepatnya dengan program-program unggulan yang tadi sudah saya sebutkan. Manusia unggul berbasis teknologi, prioritas ekonomi yang sangat spesifik, dan kemudian stabilitas politik, penguatan pertahanan, sehingga kita bisa mempertahankan posisi utama kita di ranah global. Itu dulu Mas Imam yang bisa saya sampaikan secara singkat. Terima kasih. Mas Andi, terima kasih. Singkat, tetapi rasanya hampir semua item dari visi misi Mas Ganjar sudah disampaikan dengan kunyahan yang nikmat sekali, berasa empuk, dan kita mudah nih. Saya kayaknya baru berapa karakter nih nulis, tapi rasanya sudah semakin memahami. Terima kasih Mas Andi. Lanjut, Prof, kita ingin tahu nih, sejak kemarin Mas Ganjar tampak berkomunikasi dengan publik renyah sekali, bisa memahami teman-teman Gen Z, memahami millennials, dan begitu visi misi kemarin dibuka di KPU, ternyata bisa ya selucu ini gitu ya. Ternyata bisa selucu ini ya, visi misi yang harusnya kompleks tetapi digambarkan dengan cara yang kreatif dan lucu. Ayo Prof, cerita soal visi misi. Makasih Mas Imam, Mas Andi, teman-teman media sekalian. Ya, saya menambahkan saja dari Mas Andi bahwa
Ini memang dari 120 halaman yang teks sekarang jadi menarik bisa dilihat. Terima kasih Mas Andi dan tim. Mengenai visi misi ini sebetulnya ini kan dibikin tuh tidak datang gitu saja ya. Saya sedikit cerita sedikit boleh ya. Jadi teman-teman sekalian, Indonesia ini sekarang sedang mengalami sesuatu yang unik, yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia dan mungkin tidak akan terulang lagi, yaitu Indonesia ini sedang kebanjiran membludaknya orang-orang muda produktif, orang-orang muda usia produktif yang bisa bekerja, yang biasa dikenal sebagai bonus demografi. Banyak nih teman-teman produktif apa. Nah, bonus demografi ini, orang-orang muda produktif yang membludak ini harus dikelola. Karena kalau nggak dikelola, jumlahnya banyak, nggak bekerja, nggak bisa bekerja, itu akan jadi pengangguran. Itu jadi malapetaka demografi. Salah. Nah, jadi kita, bangsa Indonesia itu punya tantangan yang sama. Bagaimana mengelola orang-orang muda yang produktif ini supaya bisa jadi produktif, kerja, menghasilkan, dan membawa Indonesia menjadi unggul. Atau singkatnya, dari bonus demografi bukan jadi malapetaka demografi, tapi ingin menjadi keuntungan demografi. Nah, itu tantangan menurut kami, tantangan bangsa ini. Unik di depan, banyak anak muda produktif, siap kerja, tapi ya itu seperti kita, seperti saya semua, Anda semua, yang nggak mungkin kan muda terus ya, lama-lama kan akan tua kan. Nah kita jangan sampai tua tapi kita belum maju, belum jadi negara besar, negara unggul, belum jadi negara yang kaya. Kita harus cepat. Nah, bonus demografi ini terjadi dalam waktu yang singkat. Mungkin waktunya tinggal 13 tahun lagi. Kira-kira. Jadi kita harus bergerak cepat. Itu alasannya. Kita harus gerak cepat. Kalau mau merubah Indonesia dari negara yang penghasilan menengah ke penghasilan tinggi, itu harus gerak cepat. Nggak bisa nggak? Karena kesempatannya hanya sekali ini saja. Sekali ini kalau lepas sekarang itu nggak akan pernah datang lagi. Itu. Dari ini bukan saya ngomong, ini dari berbagai World Bank, IMF, apa silakan dicek teman-teman, itu yang ngomong bukan saya. Jadi bonus demografi itu begitu sifatnya. Nah karena itu kami percaya pasangan Pak Ganjar Pak Mahfud ini mampu bergerak cepat. Maka itu kata kuncinya ya. Untuk Indonesia unggul kita harus gerak cepat. Dan seperti kalau teman-teman media datang ke sini, di depan kelihatan kan Pak Ganjar itu sportif. Memang karakternya begitu beliau, sat-set cepat, pengen cepat. Dan Prof. Mahfud juga sama. Kalau Pak Ganjar satset, Prof. Mahfud tastes, taktis, langsung pada masalah, selesaikan problem. Jadi ini kami melihat pasangan yang cocok untuk memecahkan masalah bangsa ini, yaitu tadi bagaimana mengubah bonus demografi jadi keuntungan demografi, atau bahasa kerennya dividen demografi, dengan gerak cepat, satset, tastes. Itu yang pengen. Nah, secara garis besar itu. Dan kita tahu tadi juga bahwa kenapa misalnya pasangan Ganjar Mahfud ini ya disukai oleh terutama anak-anak muda, orang-orang muda, karena memang paham masalahnya apa. Pak Ganjar Pak Mahfud ini paham apa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tentunya, tapi spesifiknya pada orang-orang muda. Yaitu menurut data-data yang kami kumpulkan, kita ini butuh menyediakan lapangan kerja yang banyak dan juga yang berkualitas. Ya, kita ini butuh menjaga kestabilan harga pokok, dan kita ini butuh membuat pemerintahan yang bersih, dan tentunya tidak ada korupsi, sikat korupsi. Nah, ini juga akan menjadi pilar. Kita akan menyediakan pemerintahan yang mencoba memecahkan masalah-masalah itu tadi. Yang utamanya, tentu banyak masalah lain, tapi yang utama menurut data-data survei kami itu adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang stabil, pemerintahan yang bersih, dan sikat anti korupsi atau sikat korupsi. Nah itu kami tuangkan seperti Mas Andi tadi katakan di 8 gerak cepat Ganjar Pranowo itu. Nah mungkin saya tambahkan lagi sedikit. Nah untuk bisa jadi balik lagi tadi dari bonus demografi jadi keuntungan demografi, tentu manusia-manusia muda yang produktif itu pertama harus sehat. Makanya tadi ada program 1 desa 1 fasilitas kesehatan, harus cerdas dan terampil. Makanya Pak Ganjar sudah katakan ada program misalnya salah satunya 1 keluarga miskin 1 sarjana.
dan tentunya harus berdaya. Dan ini disediakan melalui berbagai perlindungan sosial dari pemerintah. Nah, bukan hanya itu manusianya yang dibangun. Itu fokus kita, membangun manusia Indonesia yang unggul. Itu fokus kita. Tapi tidak berhenti di situ. Karena kalau sudah manusianya cerdas, terampil, sehat, berdaya, tentunya harus ada lapangan pekerjaan yang berkualitas. Bisa di dalam negeri, bisa ke luar negeri. Zaman sekarang orang nyari kerja bukan hanya dalam negeri, tapi ke luar negeri. Tentunya harus dilengkapi dengan skill yang tepat. Nah itu, untuk itu tadi sudah dikatakan akan dilakukan proses industrialisasi. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya yang berkualitas. Karena apa? Karena Indonesia itu negara yang kaya. Istilahnya semua ada di kita. Bahan baku ada di kita. Pekerja terampil ada di kita. Pasar konsumen ada di kita juga. Jadi kita bisa membuat sebuah rantai pasok yang utuh di Indonesia. Itu keuntungan Indonesia yang kami lihat akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan, itu akan membawa kenyataan Indonesia menjadi negara unggul. Itu saya mungkin Mas Imam. Ya, mungkin kita lanjut ya. Ya, oke. Prof, terima kasih. Kita memang dari tadi selalu kayak gini, satses, gaspol, nggak bertele-tele, straight to the point, begitu ya. Dan kita tadi mulai on time ya. Ini mudah-mudahan gesture yang bisa ditangkap teman-teman bahwa tim ini adalah tim profesional dan kita mengelola dengan baik, nggak ada bunga-bunga, langsung aja. Ini Gen Z dan millennials banget, jadi nggak terlalu bertele-tele. Mungkin saya satu pertanyaan lagi, abis itu mungkin saya juga akan ajak teman-teman wartawan. Ke Mas Andi. Mas Andi, waktu kita ngobrol-ngobrol Mas sebelum Mas Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini didaftarkan, salah satu yang membuat diskusi bergairah itu tiba-tiba Mas Andi kasih clue nama deputi Mas Andi politik 5.0 gitu ya. Kemudian kita semua jadi mikir, ini 5.0 makhluk apa lagi gitu, atau pendekatannya apa gitu. Kenapa Mas Andi dan tim menamai itu? Jangan-jangan ada hal penting, unik yang bisa di-share kepada teman-teman. Ya, makasih. 5.0 itu memang terinspirasi dengan evolusi industri. Ya, evolusi industri sekarang sudah berada di 5.0, evolusi 1,0-nya ketika beralih dari agraria ke mekanisasi, lalu misalnya di 4,0 itu kita sudah memanfaatkan Internet of Things, di 5,0 itu sudah semakin sinergi antara manusia dengan kecerdasan buatan, dengan artificial intelligence. Dan dengan terinspirasi dari industri 5,0 itu, dengan melihat perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, ya kami menyadari bahwa salah satu karakter utama pemilu 2024 itu adalah pemilu berbasis teknologi. Pemilu yang digital. Pemilu digital bisa yang paling sederhana adalah nanti akan ada teritorial baru, teritorial yang tidak bisa kita injak, tapi akan ada seterusnya, sering kali muncul di depan kita. Teritorial itu adalah teritorial virtual, teritorial media, teritorial maya, teritorial di ruang digital. Nah, teritorial di ruang digital itu didekatinya sekarang dengan machine learning, dengan algoritma, dengan artificial intelligence. Nah, karena itu kami di tim pemenangan nasional ketika diminta untuk merancang strukturnya oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim, saya kemudian mengusulkan 5,0, di mana kita kemudian membuat pangkalan data. Pangkalan datanya berbasis kepada big data, itu tidak lagi datanya bersifat ribuan, tidak lagi datanya bersifat ratusan ribu yang ditarik, tapi sekali ditarik datanya itu bisa miliaran titik data ya yang ditarik. Jadi misalnya kami melakukan big data analysis ketika Mahkamah Konstitusi hari Senin memutuskan bahwa dibolehkan calon presiden atau wakil presiden kurang dari 40 asal ada titik-titiknya, asal pernah menjadi pemimpin daerah. Kami tarik datanya. Kami tarik data dari jam 10 malam kemarinnya sampai 10 malam hari Senin. Lalu kemudian kami buat jagatnya. Itu yang ketarik itu jutaan, seratusan juta titik data.
Dan itu bisa dilakukan hanya dalam waktu 12 jam. Menarik ratusan juta titik data dalam waktu 12 jam, kemudian kami membuat social network analysis-nya. Ya kira-kira social network analysis dari keputusan itu adalah 88% kontra. Ya merah, itu merahnya tebal sekali. Nah hal-hal seperti itu menyadarkan kami bahwa pemilu depan ini akan pemilu teknologi, akan pemilu digital yang mengandalkan big data, yang mengandalkan artificial intelligence. Karena itu kami di TPN harus punya kemampuan mengadopsi teknologi itu, sehingga deputi yang saya pimpin di TPN namanya Deputi Politik 5.0, kami punya pangkalan data, ya, direktur pangkalan datanya memang berpengalaman di situ, tapi ingin saya kenalkan ada direktur mudanya, itu Mas Rehan. Berdiri, coba Rehan. Nah, ini Mas Rehan, ini direktur muda pangkalan data. Ya, dan kemudian ada bagian isu strategis, ada juga bagian untuk memetakan simpul-simpul jejaring. Dan dengan adanya teknologi artificial intelligence yang bisa berinteraksi dengan kami sebagai analis dan data scientist, maka kami berharap bahwa strategi-strategi kampanye hari ini bisa betul-betul memanfaatkan teknologi yang ada. Prof. Robi, saya minta satu pertanyaan. Pada dasarnya kita negara besar, sangat heterogen, klasternya banyak, bisa usia begitu ya.